produksi Honda Beat dan juga Scoopy tersendat, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB Kang Mas. Hari ini WB sedang santai ya. Kemudian juga sedang sedikit ngotak-atik ini, Cak, mengenai blog ya. Hari ini kita membuat semacam tulisan tentang beberapa poin atau informasi dan juga isu yang cukup menarik. Banyak sekali, Cak, informasi yang bisa kesampaian buat hari ini sebenarnya. Seperti ternyata indikasi bahwa bisa saja produksi dari generasi terbaru sosok Vario 125 ataupun ADV 160 bakal mundur. Ini adalah sebuah analisa kasar yang memang belum tentu kita bisa jadikan acuan, karena kita tahu bahwa semua kondisi itu bisa berubah dengan cepat. Sampean tahu sebelumnya kan, kalau sampean mengikuti Iwan Benaran, sampean pasti paham bahwa dari terawangan IWB ada dua produk yang setidaknya sudah disiapkan oleh Astra Honda Motorboat sampean semuanya, dari Sabang sampai Merauke, yang mungkin saat ini sudah menunggu, Cak. Tapi yang pasti semuanya proses, dan apalagi saat ini penjagaan pabrikan gila nih tenan, Kang Mas. Bener-bener ketat ya. Kalau sampean tidak menerawang dengan seksama secara tajam menggunakan ilmu lampah lupus jiwa, sampean pasti akan mental. Ini memang sebuah tantangan buat Iwan Benaran, buat IWB. Challenge yang ya kita harus akui, memang jujur, Cak, sekarang kita tuh banyak dihadapkan pada kondisi dilematis ya. Dilema dalam arti begini, ada beberapa terawangan yang mengarah pada suatu project A, contohnya demikian, tapi tiba-tiba project A tersebut bisa berubah di tengah jalan dengan sangat cepat. Project tersebut seperti disamarkan dan kita pun menjadi ragu. Namun tiba-tiba project tersebut tiba-tiba nongol aja gitu, nongol lagi. Kita tuh seperti kayak dipermainkan dalam sebuah ilusi tanpa batas, lah bahasa dia. Tapi memang begitu kondisinya. Kenapa kita sampai beberapa kali tidak memberikan prediksi analisa yang sangat jelas? Karena semuanya memang tertutup sangat rapat. Tapi sekali lagi, kalau saya bertanya ke IWB tentang indikasi mengenai sebuah produk yang akan diluncurkan, dan apakah betul Vario 125 akan dirilis oleh AHM termasuk ADV 160, hingga detik ini IWB tidak berubah. Opini IWB tetap sama bahwa motor ini sudah under project. Kodenya sudah ada, jadi sampai buka-buka saja video Iwan Benaran yang sudah IWB share ke sampean semuanya sebelumnya. Nah, kembali lagi kepada produk baru. Sampean harus tahu bahwa pembuatan motor itu tidak melulu diracik oleh pabrikan sendiri. Nah, ini sampean harus tahu nih, Cak. Karena untuk meracik sebuah motor ya, sebuah motor utuh itu banyak sekali komponen yang disuplai oleh vendor, disuplai oleh ibaratnya tuh ya supporternya, Cak. Jadi tidak mungkin pabrikan meracik semuanya sendiri. Jadi pabrikan rata-rata mereka hanya meracik sasis atau frame, kemudian juga engine, paintingnya itu yang rata-rata mereka lakukan atau mereka racik. Tapi sampean juga harus tahu bahwa casing pun plastik-plastiknya itu bukan pabrikan yang meracik. Jadi yang meracik adalah vendor. Jadi spesialis, Cak. Karena vendor ini kan spesialis. Mereka meracik plastik itu spesialis yang memang biasa meracik plastik. Bahkan untuk mobil pun yang membuat dashboardnya aja beda, bukan pabrikan, Cak. Jadi plastik-plastiknya itu bukan dari pabrikan, bukan dari Toyota, bukan dari Suzuki, bukan dari Honda, bukan dari apapun itulah pokoknya ya. Yang jelas semuanya vendor. Kelistrikan pun sama, Cak. Kelistrikan pun itu bukan dari pabrikan. Jadi kelistrikan ini diracik oleh vendor. Tender yang dibuka oleh pabrikan, dan tender ini akan dipegang oleh beberapa supplier atau vendor yang tentu kita nggak tahu, karena semuanya akan mendapatkan haknya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing, dan ini menjadi semacam proses dari trial sampai dengan pada akhirnya adalah mass production atau mass pro. Sampai tahu kan bahwa untuk penyuplai knalpot ada Yutaka contohnya. Kemudian juga untuk disc brake ada juga Sunstar, ada juga Nissin ya. Kalau Nissin mungkin rata-rata kaliper ya, bukan disc brake. Tapi yang jelas kalau saya tanya, Yutaka, Sunstar itu ya semacam kompetitor sebenarnya, karena mereka yang meracik. Kemudian juga untuk listrikan itu ada juga Denso, ada juga Bosch. Jadi itu yang saya harus tahu. Kemudian juga untuk joknya ada lagi apa. Kemudian seal-sealnya itu NOK atau NOK. Itu adalah sebuah contoh bagi sampean semuanya yang belum tahu mungkin bagaimana peracikan motor. Makanya kemarin ada yang komen nih, ZX10R kok mirip banget ya lampu senya dengan motor-motor Honda ya. Jadi LED-nya, shape-nya sangat mirip banget, sangat mirip. Bahkan kalau kita lihat dari matic-nya
Honda itu sudah menggunakan model itu dan ternyata digunakan oleh Kawasaki pada ZX-10R terbaru. Ya pastinya Cak, jawabannya memang iya, karena kenapa? Itu yang racik Mitsuba Cak. Jadi vendornya yang memang sama. Artinya ya sama, jangan kaget lah kalau ternyata ada beberapa komponen yang sangat mirip karena vendornya sama. Vendor ini tidak hanya menyuplai satu pabrikan, tapi banyak pabrikan, tergantung tendernya nanti. Kayaba ya, suspensi. Mungkin mayoritas Yamaha menggunakan Kayaba, sementara Honda menggunakan Showa. Tapi nggak semuanya, Cak. Nggak semuanya, karena kadang-kadang Honda juga menggunakan Kayaba, walaupun segelintir. Kelas bertanya tentang sebuah produk, banyak sekali komponen di sana yang mirip, itu intinya. Makanya kalau sampai mengenyek-ngenyek ya, sampai menghina-hina kasarannya, wah ini lebih bagus, ini lebih bosok, motor gampang rusak, motor enak loh. Cak, kalau sampai tarik garis besarnya itu banyak komponen sebenarnya yang sama. Jadi sampai nggak usah berdebat ria ya, kayak lampu, reflektor dan sebagainya, LED ya. Paling kalau nggak koito, satunya apa namanya? Aduh sampai lupa BB. Pokoknya itulah ya. Jadi komponen itu banyak yang common sebenarnya, tapi beda ya, beda bentuknya, beda shape sesuai dengan diperuntukkan untuk produknya itu buat produk apa, entah Yamaha, entah Honda, tapi kalau namanya vendor itu sama. Nah, kembali soal sebuah isu yang mengejutkan hari ini ya, ini juga berkaitan dengan vendor sebenarnya, penyuplai untuk motor itu sendiri. Saat ini Cak, IWB mendengar sebuah isu yang sangat hot bahwa kondisi saat ini tidak menyenangkan buat AHM. Rumornya demikian. Jadi kalau sampai mungkin saat ini ingin beli Honda Beat ya, kemudian juga Scoopy, jangan kaget kalau mungkin akan terkendala dengan inden yang bakal panjang. Ini juga terjadi sebenarnya pada produsen otomotif roda 4 seperti Honda yang baru saja meluncurkan HR-V. Konon kalau sampean membeli sekarang, baru akan mendapatkan HR-V terbaru itu bulan Oktober. Gendeng nggak sampean? Apakah ini saking membludaknya pemesanan? Ya bisa jadi, cuman bukan itu poinnya Cak. Poinnya adalah karena problem. Ada problem produksi sehingga produksi nggak bisa digenjot. Problemnya apa? Itu adalah chip Cak. Jadi sekali lagi ada problem chip yang tersendat dari luar. Saat ini memang pabrikan di tanah air ini sudah menggunakan komponen lokal. Honda sendiri sudah menegaskan bahwa AHM memiliki komponen lokal 95%. Artinya kita sudah bisa berdikari sendiri menggunakan komponen lokal semuanya. Tapi ada beberapa komponen yang memang sangat sensitif, komponen yang spesial itu masih impor. Salah satunya adalah chip. Chip ini berhubungan dengan hardware, otak digital, listrikan lah bahasanya Cak. Jadi kayak contohnya kalau di mobil ya, sensor-sensor kayak blind spot monitoring, parking sensor dan sebagainya, sampai display speedometernya, semua sensor banyak lah yang sebenarnya memang dibutuhkan sebuah chip pintar. Chip ini adalah sebuah kunci sehingga satu, kalau ini terkendala, pasti produksi nggak akan bisa digenjot. Produksi untuk Scoopy dan juga Beat, rumornya IB dapatkan bahwa saat ini Cak, bahkan untuk produksi speedometer, rumornya ya, isunya, terawangannya, bahasanya namanya juga rumor ya, nggak atau iya atau enggaknya IB nggak tahu ya, karena selama pabrikan nggak memberikan konfirmasi resmi, pasti kita hanya mengatakan ini sekedar isu dan rumor. Tapi boleh sampean tamu supaya sampean paham kondisinya, kenapa kok kayaknya sekarang susah ya beli Beat, kenapa harus inden, atau kok susah ya beli Scoopy, kenapa masih inden? Karena kondisinya adalah selain daripada demand yang tinggi, satu, produksinya memang tersendat Cak. Jadi bahkan speedometer pun yang biasanya 200.000 pieces diracik, konon hanya bisa di-push hingga 20.000. Berapa persen penurunannya? Ini chip, kenapa sih problem mulu? Kan udah selesai nih COVID. Ya betul, kalau sama nanya mengenai chip sebelumnya, memang Kang Mas ya, chip sebelumnya problemnya adalah dari India. Yang gelombang pertama ya, itu adalah dari India. Jadi sempat juga terkendala chip hingga akhirnya normal karena lockdown dari India sudah selesai. Namun ternyata chip ini nggak hanya dari India Cak. Jadi ada problem menjadi biang utama. Ternyata chip juga disuplai dari Tiongkok Cak, dari Cina Cak. Jadi nggak hanya India, tapi juga dari Cina. Sekarang kebalik nih, India sudah oke, tapi yang lockdown gara-gara COVID kan saat ini COVID nih, yang di Tiongkok sedang lockdown. Itu menjadi masalah sehingga chip supply untuk vendor juga tersendat. Jadi saat ini Cak, yang menjadi masalah adalah itu. Semua pabrikan otomotif itu mengalami kondisi yang sama. Hanya saja yang menjadi masalah adalah ketiga, produk yang menjadi ujung tombak terganggu gara-gara chip ini yang akan membuat big problem buat Astra Honda Motor. Jika kelangkaan chip terus berlanjut, maka bisa saja untuk produk baru akan terganggu. Time frame project baru akan direvisi. Ini artinya apa? Secara trial masih berjalan, tapi mass production bisa saja akan dirubah. Dan ini yang IWB khawatirkan. Apalagi kita tahu bahwa
segala jengkal kondisi chip akan berpengaruh pada kondisi di tanah air. Jadi kita berdoa saja semoga ke depan segera selesai mengenai chip problem ini, sehingga mungkin kita akan mudah untuk membeli motor, nggak harus inden lama. Itu mungkin update, terserah sampai anggap perlu atau nggak perlu, tapi IWB katakan ini perlu karena biar sampai tahu kondisi, sampai tahu isu di Jabodetabek, isu di internal produksi, sehingga teman-teman semuanya tidak memiliki asumsi-asumsi liar, tapi asumsinya harus jelas ya, semuanya terkontrol dalam sebuah informasi walaupun hanya sekedar isu. Update dan news yang IWB bisa share buat semuanya, bahwa jangan kaget jika mungkin beberapa minggu ke depan atau bulan ke depan, jika pada kondisi belum normal, maka akan sangat sulit membeli Honda Beat, dan juga akan sangat sulit bagi sampean untuk membeli Scoopy, dan juga mungkin beberapa pabrikan lain yang saat ini juga pastinya akan berdampak atau terdampak pada produksi secara umum. Tapi kalau IWB dengar ada beberapa pabrikan yang masih cenderung aman ya, cenderung aman karena mereka memiliki stok chip tersebut untuk beberapa bulan ke depan, sehingga mungkin nggak semuanya pabrikan akan mengalami kendala yang ekstrim seperti ini. Dan apalagi kalau kita lihat permintaan untuk Honda Beat ini lumayan tinggi, Cak. Jadi luar biasa. Beat ini adalah best seller dari Honda, termasuk Scoopy juga best sellernya Honda. Akan sangat terasa bagi mereka ketika chip supply-nya tersendat dari Tiongkok. Jadi itu aja update dari Benaran. Semoga mencerahkan buat semuanya, bahwa sebuah motor itu sekali lagi tidak hanya diproduksi oleh pabrikan itu sendiri, tapi banyak sekali vendor yang mensupport mereka meracik komponen-komponen untuk menjadi bentuk utuh sebuah motor. Semoga saya mencerahkan buat sampean, dan kalau sampean suka video ini, seperti biasa Kang Mas sampean like, share, dan subscribe. Ojo lagi sampean sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.